Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Kuntadi sebagai Jampitsus Kejaksaan Agung. Keputusan Presiden telah ditandatangani dan akan segera diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung, menggantikan Febri Adriansyah yang tersandung kasus korupsi. Pengangkatan itu dilakukan setelah Prabowo menandatangani keputusan Presiden atau Kepres sesuai usulan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Kepres tersebut telah ditandatangani Presiden dan akan segera diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Dapat kami informasikan bahwa kemarin Bapak Presiden telah menandatangani Kepres sesuai dengan hasil dari tim penilai akhir sebagaimana mengacu kepada surat usulan dari Jaksa Agung yang kemudian rencananya hari ini akan kami tindak lanjuti secara administratif untuk nantinya petikan dari Kepres tersebut kami kirimkan kepada instansi terkait, dalam hal ini Kejaksaan Agung. Kuntadi diusulkan menggantikan Febri Adriansyah yang sebelumnya mengundurkan diri dari jabatan Jampitsus. Kuntadi merupakan jaksa senior di Korps Adiaksa yang menjabat sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden masih mengkaji terkait posisi Wamentan yang kosong setelah ditinggalkan Sudaryono menjadi Kepala BGN. Sementara terkait rencana Nani SD yang menjadi Dewan Pengawas BGN masih menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto. Belum, jadi untuk berkenaan dengan masalah posisi Wamentan memang sampai saat ini belum didiskusikan karena juga pengangkatan pejabat lama Mas Sudaryono Wamentan yang kemarin diminta untuk menjadi Kepala BGN kan juga baru 1 hari. Jadi memang berkenaan dengan posisi jabatan Wamentan belum kita bicarakan. Mas, nanti tunggu juga katanya Ibu Nani ini mau jadi Dewan Pengawas BGN. Posisi aturannya? Apanya? Yang soal Dewan Pengawas Ya itu kan permintaan ya atau permohonan dari Bapak Presiden ya. Karena pengalaman beliau dirasa masih bisa untuk membantu BGN. Mas Pres, tapi kalau di dalam Perpres nomor 83 tahun 2024 struktur BGN itu kan hanya Dewan Pengarah dan juga pelaksana, tidak ada nomenklatur terkait dengan Dewan Pengawas. Nah, nanti ini apakah pemerintah akan merevisi Perpres tersebut atau menyiapkan dasar hukum untuk posisi Dewan Pengawas? Nanti kita lihat ya, kan sebenarnya maknanya bisa jadi kan sama ya. Dewan Pengarah maupun Dewan Pengawas dalam hal menjalankan tugasnya ya. Maksud kami mungkin kita tidak terjebak ke dalam istilah mana yang pengarah atau pengawas. Nanti fungsinya. Kalau memang kemudian berdasarkan Perpres itu sudah ada nomenklaturnya di situ, SOTK-nya Dewan Pengarah, dan kalau memang tugasnya itu kemudian sesuai juga dengan yang kita kehendaki juga nggak ada masalah juga. Pengacara Hotman Paris Hutapea menyatakan mundur sebagai pengacara ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Pengunduran diri ini akibat penyakit yang tengah dideritanya. Hotman menjelaskan pada awal Juli 2026 ia menjalani operasi syaraf kejepit di rumah sakit di Singapura. Namun karena memaksakan diri untuk bekerja, fase pemulihan pasca operasinya tidak berjalan baik. Untuk itu ia mengambil keputusan untuk mengundurkan diri sebagai pengacara ex-Jampitsus. Ia menyatakan akan kembali ke Singapura untuk menjalani pengobatan. Di awal Juli saya sudah bolak-balik ke Medistra, termasuk Ibu Dokter Teni yang ngerawat. Terus saya akhirnya operasi saraf kejepit di rumah sakit di Singapura, di Novena. Di sana udah operasi tanggal 9. Persis kasus teman kita itu lagi rame. Terus menurut dokter di sana 2 minggu nggak boleh kerja. Anda tahu kan saya kerja 2 minggu ini, yang Anda tahu lah kasusnya kan. Ya akhirnya makin parah.
Aku sangat khawatir, katanya kalau takut jadi lumpuh. Jadi dokter sana sudah marah-marah, kenapa kerja gitu loh, ya. Jadi atas dasar pertimbangan itulah saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya, sekarang jadi mantan, Febri Jampitsus, saya mengundurkan diri, ya, mengundurkan diri. 3 tahun pembangunan ruang kelas diabaikan, puluhan siswa sekolah dasar di Desa Bantar Karet, Kabupaten Bogor terpaksa belajar di lapangan beratapkan terpal. Sementara di Bangkalan, Jawa Timur, ratusan siswa sekolah dasar juga belajar di tenda karena sengketa lahan. Miris karena tak kunjung dibangun selama 3 tahun terakhir. 3 ruang kelas di Sekolah Dasar Negeri Cadas Lier, Desa Bantar Karet, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor belum bisa digunakan. Kini di tahun ajaran baru, 49 murid terpaksa belajar di lapangan sekolah dengan hanya beratapkan terpal dan berlantai terpal. Siswa bahkan harus berinteraksi di teriknya panas matahari. Pihak sekolah berharap pemerintah segera membangun 3 kelas agar belajar mengajar kembali normal dan nyaman bagi siswa maupun guru. Nggak enak, kurang enak karena takut banget ininya kalau kena angin kencang gitu. Takut roboh, takut ininya pegel-pegel. Pengen nggak sekolah ini dibangunin? Pengen banget, soalnya kalau dibangunin pasti enak, seperti sekolahan yang lain, seperti kelas-kelas yang lain. Inisiatif kepala sekolah ya, karena kita kekurangan ruang kelas, jadi kan guru itu bergantian, shift pagi dan siang. Nah, guru yang satu minta tolong pas waktu gitu kan, karena ini. Yang satu lagi ini masih banyak pelajaran, jadi berebut di situ gitu, jadi agak ada sedikit pertentangan. Sementara di Bangkalan, Jawa Timur, kondisi miris juga dialami ratusan siswa Sekolah Dasar Negeri Relprak 2, Kecamatan Geger, yang diusir dari sekolah mereka. Mereka pun terpaksa belajar di tenda-tenda dengan atap terpal, hingga di musola milik warga setempat. Dengan alas tikar seadanya, mereka harus belajar tanpa meja dan kursi. Bahkan sesekali mereka harus rela terkena hembusan abu tanah yang tertiup angin. Hal ini terjadi karena ahli waris tanah yang menjadi lokasi bangunan sekolah memenangkan gugatan sengketa lahan. Pihak sekolah dengan jumlah siswa 226 orang ini pun mengaku tak bisa berbuat banyak, selain tetap mengupayakan agar proses belajar mengajar tetap terlaksana. Karena sekolah kita disegel sama pemilik tanahnya. Terus harapannya adik-adik? Harapan sekolah ya, pengen sekolah lagi di sana. Kalau bisa sih bikin yang baru. Pihak Pemkab itu berdalih katanya lahan kami itu sudah masuk aset mereka sejak tahun 2002. Lalu dia mempertanyakan kenapa kok bisa jadi sertifikat pada tahun 2021. Ini sudah dijawab oleh putusan PT UN Surabaya bahwa kami menyatakan dengan tegas pencatatan tanah tersebut sebagai aset Pemkab daerah itu melanggar hukum. Kenapa kok dikatakan melanggar hukum? Karena pada tahun 2002 kami atau orang tua kami sebagai ahli waris tidak pernah dimintai persetujuan pengalihan hak tanah. Menurut pemilik lahan, tidak ada itikat baik dari Pemkab Bangkalan untuk menyelesaikan masalah sengketa lahan ini, sehingga ia terpaksa melarang segala aktivitas di atas lahan miliknya. Dari Bangkalan, Jawa Timur dan Bogor, Jawa Barat, Taufik Syahrawi dan Wildan Hidayat, Ainus melaporkan.